Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ngaji kita Psikologi Tafsir Al-Jailani sampai ke surat Al-Maidah ayat 19. Kita berdoa dulu Bapak Ibu, semoga yang kita baca ini diberkahi oleh Allah, diridhoi dan menjadi jalan cinta kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini ya kulli niyatun sholihah li ridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sampai ayat ke-19 sampai itu surat Al-Maidah. Anda bisa buka halaman 509. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratim minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu 'ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yahruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu alaihim madkhulu alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Waslu 'alaihim naba abnai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbala minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'uz zalimin. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin.
Faba'atsallahu ghuraba yabhatu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya laita ajastu in akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhihi fa asbaha minan nadimin. Min ajli dzalik katabna ala bani min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil akhirati la musrifun. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innal ladzina kafaru lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftaudu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbila minhum wa lahum adzabun alim. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim, asadaqa rasuluhul karim, ana ala dzalika minasy syahidin. Ini ada beberapa cerita menarik Bapak Ibu, ceritanya Qabil dan Habil, ceritanya kaumnya Nabi Musa yang membangkang, dan juga tentang hukum mencuri, dipotong tangannya dan seterusnya ya. Kita baca dulu pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, janganlah tertipu dan jangan pula lemah dalam urusan agamamu. Sebab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Sungguh telah datang padamu rasul kami yang telah dijanjikan dalam kitab sucimu yang menjelaskan urusan-urusan agama kepadamu. Ala fatratim minar rusuli antaqulu ma ja'ana min basyarin wala nadhir. Jadi menjelaskan padamu urusan agama padamu setelah beberapa saat terhenti wahyu dan pengutusan rasul-rasul. Yang sesungguhnya kami mengutusnya karena kami tidak suka kamu mengatakan dan beralasan ketika agama dan keyakinanmu melemah. Kamu punya alasan tidak ada yang datang pada kami, baik membawa berita gembira maupun memberi peringatan yang bisa memperbaiki agama kami. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Sungguh telah datang padamu Rasul membawa berita gembira dan memberi peringatan agar kamu tidak mencari alasan mengenai apa yang kamu tidak mampu melakukannya. Namun mereka tetap tidak mau menerima berbagai rahasia agama dan iman yang ia bawa. Rasul bawa itu yang nggak mau menerima ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah yang maha membalas perbuatanmu, maha kuasa atas segala sesuatu dengan segala bentuk pembalasan. Dia membalasmu sesuai dengan kekuasaannya. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata pada kaumnya,
mereka adalah generasi pendahulu dan nenek moyangmu, dan dia ingin mengingatkan kamu akan nikmat-nikmat Allah yang telah dia karuniakan kepada mereka agar mereka mensyukurinya. Ya qaumi dzkuru nikmatallahi alaikum. Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah padamu sebagai anugerah dan karunia. Idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alahu muluka wa ja'alakum muluka. Ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan membimbing dan menunjukkan kamu ke jalan tauhid, dan dia menjadikanmu orang-orang merdeka yang bebas bergerak di seluruh penjuru bumi. Wa atakum, dan dia memberi kamu berbagai keistimewaan dan irhas berupa terbelahnya lautan, naungan awan, mengalirnya air dari batu, turunnya manna dan salwa dan sebagainya. Irhas itu kalau Nabi punya mukjizat, kalau waliullah punya irhas. Jadi keajaiban yang diberikan kepada orang yang bukan Nabi. Ya, irhas. Itu Bani Israel dikasih begitu banyak Pak sama Allah. Umatnya Nabi Muhammad aja mungkin nggak sedramatis Bani Israel ya. Bani Israel diistimewakan sama Allah. Air keluar dari batu, awan yang menaungi mereka, terbelahnya lautan ya, turunnya makan dari langit, mana wasalwa dan sebagainya. Malam yu'ti ahadam minal alamin. Sesuatu yang belum pernah diberikannya pada seorang pun di antara umat yang lain pada saat kamu ada dan masih berkuasa. Ya qaumid hulul ardul muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang bersih dari berbagai fitnah yang telah ditentukan Allah bagimu dalam ilmunya sebagai tempat tinggalmu. Sebab ia adalah tempat tinggal para nabi, wali, dan para sufi. Maka bergeraklah ke sana dengan meninggalkan negara para raksasa dan para Fir'aun yang menjadi tempat kejahatan dan kerusakan, serta kumpulan kesewenang-wenangan dan kebinasaan. Wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kamu berbalik setelah kamu mendengarkan wahyu ke belakang karena takut pada musuh yang kejam. Konon ketika mereka mendengar sifat-sifat para penguasa Kanaan, mereka ketakutan dan gentar. Mereka berkata, duhai seandainya saja kita kembali pulang, ayo kita tunjuk seorang ketua yang memimpin kita ke Mesir kembali pulang. Karena takut ya. Takut yang mau dihadapi ini orang-orang yang sakti lah gitu ya. Mereka takut. Karena kematian kita di sana lebih baik daripada hidup di tempat lain. Lalu mereka pun balik kembali pulang. Fatangqalibu khosirin, maka kamu menjadi orang-orang yang rugi dengan kerugian yang besar di dunia. Di dunia bingung dan bimbang, di akhirat merugi dan merana. Lalu mereka dengan frontal itu membangkang kepada Nabi Musa ya. Mereka bilang, qalu ya Musa. Mereka berkata, wahai Musa, mereka beralasan menampakkan kelemahan dan ketidakmampuan yang itu terjadi karena iman mereka lemah. Tidak percaya pada pertolongan Allah. Setelah Allah perintahkan mereka untuk membunuh dan pergi, serta menjanjikan mereka beberapa hal. Inna fiha qauman jabbarin. Mereka beralasan sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam, yang tidak bisa dilawan dan diperangi. Apa-apa mereka udah takut duluan ya. Wa inna lan nadkhulaha hatta yahruju minha. Dan pokoknya kami nggak mau masuk ke negeri itu sebelum mereka keluar. Ya, pokoknya kalau mereka belum keluar dari negeri itu kami nggak mau masuk. Fa yahruju minha fa inna dakhilun. Jika orang-orang yang kuat itu, yang kejam itu sudah keluar dari negeri mereka dengan cara apapun, pasti kami mau masuk karena kami tidak memiliki kekuatan kemampuan untuk melawan mereka. Jadi memang pengecut Bapak Ibu ini Bani Israel ini. Perintahnya Nabi itu dibantah aja terus. Padahal udah dikasih berbagai macam mukjizat sama Allah. Padahal Fir'aun yang sekuat itu udah dikalahkan sama Nabi Musa. Mukjizat udah datang berkali-kali. Tetap aja ini. Pengejutnya nggak habis-habis. Membangkangnya itu nggak habis-habis. Hanya Nabi Musa itu ulil azmi minar rasul, karena salah satu mukjizat, karena salah satunya beliau itu sabar ngadepi
menghadapi umatnya yang memang kurang ajar. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an amallahu alaihima. Maka di antara mereka itu ada dua orang yang takut pada keperkasaan dan murkanya Allah. Apalagi setelah perintahnya itu turun karena keduanya termasuk orang yang terpercaya. Dan orang-orang percaya akan pertolongan Allah dan pemenuhan janjinya Allah. Keduanya ini telah diberi oleh Allah nikmat iman, ketundukan, hikmah, dan makrifat. Dan mereka berkata, dua orang yang apa? Yang masih baik ini, udkhulu alaihimul baba. Ayolah kita masuk aja ke pintu gerbang kota itu. Desaklah mereka melalui pintu gerbang, persempit ruang gerak mereka dan giringlah mereka agar tidak berkutik. Fa idza dakhaltumuhu fa innahum ghalibun. Udah nggak usah khawatir. Kalau kita bisa memasuki gerbang ini, maka kamu pasti menang. Kita akan menang dan akan memperoleh rampasan perang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ayo kita bertawakal pada Allah jika memang kamu ini orang-orang mukmin. Dua orang ini memperingatkan teman-temannya, Bapak Ibu. Sudah, nggak apa-apa, jangan takut. Qalu ya Musa. Nah, ini orang-orang yang mengecut tadi itu bilang kepada Nabi Musa. Mereka berkata secara meremehkan dan terang-terangan menampakkan kekufuran, pembangkangan pada Nabi Musa. Mereka bilang, wahai Musa, janganlah engkau memberi kami beban di luar kemampuan kami. Inna lan nadkhulaha abadam madamu fiha. Sesungguhnya pokoknya kami nggak akan mau masuk sampai kapanpun. Selamanya nggak mau masuk ke dalamnya. Jika engkau mau masuk, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ahuna qa'idun. Mereka malah bilang gini kepada Nabi Musa, ya sudah Nabi Musa, engkau aja yang masuk bersama Tuhanmu. Nah, kurang ajar ini. Lupa sama pertolongan Allah sebelumnya. Udah engkau aja Nabi Musa yang masuk ke dalam situ bersama Tuhanmu, yang telah kau ajak kami untuk menyembahnya. Dan kau katakan pada dia, Tuhanmu itu untuk mendatangkan pertolongan dan kemenangan. Lalu berperanglah engkau berdua melawan musuhmu. Biarlah kami duduk-duduk di sini saja. Yesus yang Bani Israel ini, man. Astagfirullahaladzim. Akhirnya Nabi Musa kebegelan, Bapak Ibu. Nabi Musa berdoa sama Allah. Qala Rabbi inni la amliku ila nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Ya Tuhanku, aku tidak mempunyai kekuasaan apapun dan tidak yakin untuk dapat memenuhi perintahmu. Dan tidak bisa maksa mereka, kecuali diriku sendiri dan saudaraku, ya, Nabi Harun. Ya. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dan kaum yang fasik ini, yang melanggar dan meninggalkan perintahmu, serta tidak percaya pada pertolongan dan dukunganmu. Dan ketika Allah mendengarkan keluhan Nabi Musa ini, walaupun Allah juga pasti mengetahui keadaan mereka yang dikeluhkan Nabi Musa itu, Allah berfirman, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Jika demikian, sesungguhnya negeri yang disucikan itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Akhirnya mereka nggak bisa masuk negeri itu. Allah menyebut angka ini karena ucapan mereka sendiri. Sudah mereka menyatakan tidak mau memenuhi perintah Allah, bahkan mengolok Allah dan Rasulnya sebelum akhirnya mereka beriman. Iman itu umumnya baru mencapai kesempurnaan setelah usia 40. Oleh karena itu, angka 40 tahun ini disebut secara khusus seiring dengan upaya keras mereka menyempurnakan keimanan setelah mereka keluar dari Syams menuju Mesir. Yatihuna fil ardi, selama itu mereka akan mengembara kebingungan di tanah suci itu sejauh 6 farsah, terombang-ambing, tidak menuju Mesir, tidak menuju Syams, dan Musa berada dalam rombongan itu untuk membimbing mereka sampai akhirnya ia mengeluarkan mereka dari kesesatan lahir dan batin.
Ya, itulah Bapak Ibu, Nabi Musa ini orangnya keras, tegas, tapi juga penyayang ya. Dan diangkat sebagai ulil azmi, salah satu nabi utama yang paling sering disebutkan dalam Quran, karena punya umat yang membangkang berkali-kali, ditolong membangkang lagi, ditolong lagi, mukjizat turun membangkang lagi, tapi tetap saja Nabi Musa menemani mereka, ya apa nggak melarikan diri. Nabi Yunus sudah nggak kuat ditinggal, sampai akhirnya ditegur sama Allah masuk perut ikan. Nabi Musa ini enggak, menghadapi umat yang seperti ini masih aja ditemani selama 40 tahun terombang-ambing, ya. Nomaden, nggak punya tempat tinggal yang tetap. Kenapa? Karena diajak bertempur nggak berani, diajak berjuang nggak berani. Sudah, hanya bisa menemani mereka selama 40 tahun terombang-ambing dalam kebingungan. Kemudian ketika melihat kaumnya dalam kebingungan, kesedihan, kegelisahan, kesengsaraan, Nabi Musa mulai kasihan dan menyesali doanya yang memohon bertakwa untuk mereka. Oleh karena itu Allah berfirman, "Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin." Maka janganlah engkau bersedih, wahai Nabi yang mengadu atas nasib orang-orang fasik yang keluar dari keimanan itu. Dan sekarang ada cerita lain ini, udah sekarang masuk bab lain Bapak Ibu. Watslu alaihim naba abnai Adam. Dan cerita tentang Qabil dan Habil ya. Ceritakanlah wahai Rasul yang paling sempurna kepada mereka orang-orang mukmin yang mengikutimu tentang kisah dua putranya Adam. Naba abnai Adam, yaitu Habil dan Qabil. Berikut perselisihan, pertikaian, dan kurban mereka berdua yang berujung pada terbunuhnya Habil oleh Qabil. Ini pembunuhan pertama, Bapak Ibu. Dilakukan oleh saudara pada saudaranya yang lain. Nauzubillah min dzalik ya. Agar mereka mengambil pelajaran dari kisah itu dan menyadari jalan paling lurus dan layak bagi keadaan seorang mukmin, yaitu baik dari pergaulan dan persahabatannya dengan sesama, pandai mengendalikan perasaan iri dan sabar menghadapi kesulitan. Meski untuk itu perlu mencurahkan segenap hati dan keikhlasan pada Allah di setiap keadaan. Dengan cerita bil haqqi, menurut yang sebenarnya, sesuai dengan kenyataan yang sesuai dengan kitab-kitab suci yang terdahulu. Jadi Qabil dan Habil itu mulanya mereka berselisih dalam pernikahan masing-masing yang harus berpasangan dengan saudara kembar satu sama lain sebagaimana ditentukan oleh bapak mereka, Nabi Adam. Lantas Qabil berkata, "Kembaranku lebih cantik daripada kembaranmu, aku lebih berhak menikahinya daripada kamu." Keduanya lalu meminta pendapat Nabi Adam, ayahnya. Beliau kemudian memerintahkan keduanya berkurban untuk mendekatkan diri pada Allah. Pembunuhan pertama terjadi karena masalah perempuan. Rebutan perempuan, Bapak. Jadi, antar saudara pun berbunuh-bunuhan. Dan itu terjadi sampai sekarang. Dari zaman Nabi Adam sampai zamannya Brian Adam, Adamku dan Adam sekarang. Itu fitnahnya nafsu. Ya. Fitnahnya perempuan, rebutan perempuan, akhirnya berbunuh-bunuhan. Lalu Nabi Adam bilang, ya sudah, gini aja, kamu berdua sama-sama melakukan kurban. Nanti kita lihat siapa yang diterima oleh Allah kurbannya. Tuturkanlah id korroba kurbanan fatukubbila min ahadihima. Ketika keduanya mempersembahkan kurban atas izin bapak mereka, masing-masing berkurban sesuai keikhlasannya pada Allah. Qabil yang memiliki ladang mengorbankan gandum terjeleknya. Sedangkan Habil yang memiliki ternak mengorbankan kambing terbaiknya. Maka diterima dari salah satu dari mereka berdua, yakni Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yakni Qabil. Walam yutaqabbal minal akhir. Tanda diterimanya kurban adalah adanya api yang turun dari langit memakan apa yang dikurbankan. Qabil dan Habil membawa kurban mereka ke puncak gunung dan meletakkan kurbannya di sana. Lalu mereka menunggu kurbannya diterima. Kemudian turunlah api memakan kurban yang disajikan oleh Habil dan tidak memakan kurbannya Qabil. Maka dia pertama benci pada Habil. Nah, ini mulai muncul perasaan iri dan dengki. Sejarahnya Bapak Ibu.
awal-awalnya terjadi pembunuhan, iri, dengki, nafsu, rebutan wanita, dan lain-lain ini dari anaknya Nabi Adam. Kolala, aku tulanak. Maka Qabil pun karena marah, benci, dengki, dia bilang, aku pasti membunuhmu karena keistimewaanmu melebihiku dan Allah lebih mengutamakanmu daripada aku. Karena itu engkau akan membanggakan, mengunggulkan dirimu di hadapan orang banyak. Kola berkata Habil, saudaraku, aku sama sekali nggak mempersembahkan kurban ini selain dengan ikhlas dan niat kembali pada Allah, taat dan tunduk pada perintahnya, serta menjauhi larangannya tanpa ada keinginan nafsu atau cenderung syahwat di dalamnya. Maka Allah menerima kurbanku berkat anugerah dan belas kasihnya. Nah ini kadang-kadang yang nggak kepingin malah dikasih sama Allah. Yang nafsu malah nggak dikasih. Hanya Mbak Ibu kita harus ngerti nafsu kita ya. Guru saya itu bilang dalam diri manusia itu ada 4 jenis nafsu. Kalau kamu mengenali ini, kamu mengenali Allah. Kemarin saya ke Jawa Timur Mbak Ibu. Berguru lah. Kita pilih satu nafsu lawamah. Nafsu lawamah ya nafsu makan, nafsu seksual, nafsu, ya nafsu begitu. Nafsu yang pengen enak lah. Nafsu lawamah ini. Lalu yang kedua nafsul amaroh. Ini ya ini kayak Qabil ini. Nafsu benci, marah, konflik. Ini nafsu kalau dalam bahasa psikologi apa ya Bu ada namanya eros sama thanatos. Nah, eros itu nafsu seksual, nafsu makan, nafsu untuk tidur, enak-enakan lah itu eros. Kalau dalam kata guru saya ini nafsu lawamah dalam Islam. Lalu ada namanya thanatos, nafsu untuk menghancurkan, perang, konflik, berantem, marah. Ini thanatos. Nah, di Islam disebut nafsul ammarah bisu, nafsul amarah ya. Namanya amarah ya. Amarah itu kan marah ya. Jadi ammarah bisu. Lalu nafsu ketiga beliau nafsu sufiyah. Ini nafsu yang kecondong untuk ketuhanan, untuk kebaikan. Kalau dalam apa psikologi disebut super ego gitu ya. Nah, di antara tiga ini nanti ada namanya nafsul mutmainnah. Nah, ini nafsu yang bisa mengendalikan tiga ini supaya seimbang. Kalau dalam apa psikoanalisa disebut dengan ego. Jadi id, ego, super ego. Id itu nafsu dibagi dua, eros thanatos. Lalu ada super ego. Super ego itu nurani. Nah, sini nafsu sufiyah. Jadi kecenderungan untuk ketuhanan, untuk kebaikan. Nah, tiga ini harus seimbang, Bapak Ibu. Kelebihan nafsu sufiyah meninggalkan dunia sama sekali, ya peradaban manusia nggak maju. Nggak mau nikah, nggak mau makan, nggak mau ngapa-ngapain, cuma ibadah doang. Itu juga nggak baik. Peradaban manusia nggak maju, jadi malaikat nanti, bukan jadi manusia. Kelebihan lawamah, makan aja terus, ya tidur aja terus, enak-enakan terus. Nah ini menurut hawa nafsu. Itu juga merusak diri kita. Gampang sakit. Kelebihan amaroh, ya pinginnya itu berantem, iri, dengki, perang gitu. Nah kalau seimbang itu enak. Nah yang menyeimbangkan itu namanya nafsul mutmainnah. Dalam bahasa psikoanalisa saya itu ego. Ego itu penyeimbangnya. Nah orang yang bisa menyeimbangkan tiga ini sehingga terjadi ketenangan, kedamaian hati, tahu kapan memenuhi hawa nafsu lawama, mungkin menikah, ya anak tahu kapan mengendalikan amaro itu dengan misalnya jadi semangat juang, jadi apa motivasinya tinggi, itu nafsu amaro yang bisa dia kendalikan. Dan tahu kapan mengendalikan nafsu sufia, artinya apa? Ya ibadah, apa mendekat sama Allah, itu semua terkendali dan terjadi keseimbangan, harmoni, terjadi equilibrium, itulah disebut dengan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnahnya menang. Nah, orang-orang seperti ini dipanggil sama Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang-orang yang sudah mencapai derajat mutmainnah, bisa mengendalikan tiga nafsunya ini,
Sehingga nafsu mutmainnahnya memimpin. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah pada Tuhanmu dalam kondisi kamu ridho sama Allah, Allah pun ridho sama kamu. Fadkhuli irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembalilah engkau dalam rombongan para hambaku dan kembalilah kamu ke dalam surgaku. Nah, itu apa Ibu? Jadi kuncinya kita itu mengenali ketika sedang menggelegak nafsu lawamahnya, mungkin ingin makan terus, ingin enak-enakan terus, kita harus sadar, oh direm. Ketika nafsu amarahnya lagi bergelegak, mungkin diredam marahnya. Nafsu lawamah tadi misalnya apa senang sama perempuan atau senang sama laki-laki, perempuan senang laki-laki senang perempuan, itu ditahan. Lah kok Bill nggak bisa nahan ini? Ya karena dia orangnya ganteng, harusnya dapat pasangan yang cantik gitu kan. Begitu sama Allah dikasih pasangan yang kurang cantik, kecewa dia. Kurbannya nggak diterima, kecewa. Jadi berawal dari nafsu lawamah pada perempuan, begitu nggak terpenuhi, iri sama saudaranya, nafsu amarahnya bergerak juga. Udah dua. Ini dua ini ya, kalau sudah nyatu, jadi monster kita ini. Nafsu lawamah sama nafsu amarah ini begitu mendominasi. Dan mutmainnah sama sufia nggak bisa turun tangan untuk mengendalikan, sudah semua kerusakan dunia diawali dari dua ini, Pak Ibu. Ya, semua kerusakan dunia. Mulai ada perang, perampokan, perzinahan, pemerkosaan, apalagi semua kriminalitas diawali dari dua ini. Kalau nggak karena nafsu, serakah, uang, perempuan, nafsu seksual, atau konflik, apa, marah, dendam, sakit hati, begitu dua ini menyatu, sudah jadi manusia ini. Jadi binatang ini, bahkan anak Nabi Adam pun akhirnya melakukan pembunuhan, membunuh saudaranya. Gara-gara dua itu. Berawal nafsu lawamah, perempuan, ya keturutan, iri, nafsu amaroh. Dua ini menggelegak, mutmainnahnya nggak bisa mengendalikan. Sufianya nggak bisa memimpin. Sudah, ini ceritanya Bapak Ibu. Sementara Habil, dia bisa mengendalikan itu. Ya, dia kurban, benar-benar kurban. Dia nggak, bukan karena dia menikahi yang cantik, bukan karena nafsu dia, tapi karena patuh sama Allah, ya sudah, itu jodoh saya terima. Yang nggak kepingin malah dikasih. Yang ngotot malah nggak dikasih sama Allah gitu ya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah maha melihat isi hati hamba-hambanya dan hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa, yang mendekatkan diri padanya di antara dua sisi khauf war roja, takut dan penuh harap. Ikhlas dengan apa yang dipersembahkan semata mengharap ridhonya, tanpa condong pada apa yang diinginkan hawa nafsu mereka. Disuruh kurban yang dikorbankan jelek-jelek, ya gak diterima sama Allah. Kalau Habil dikorbankan yang paling dia sukai. Setelah menerima ancaman pembunuhan dari saudaranya, Habil bersumpah, demi Allah, la imbasatta ilayya yadaka li taktulani, sungguh jika engkau menggerakkan tanganmu padaku karena begitu dalam kebencian dan amarahmu padaku, serta demikian busuk hawa nafsumu untuk membunuhku secara zalim tanpa alasan syariat, bahkan semata-mata karena kesombongan dan kerasnya kepalamu, ma'ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak. Aku sekali-sekali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk menolak kejahatanmu padaku atau membunuhmu sesuai tuntutan amarahku. Jadi kalau kamu mau membunuhku, aku nggak akan mau membunuhmu, aku nggak akan meladenimu gitu ya. Inni akhafullaha rabbal alamin.
Sesungguhnya aku takut pada Allah, Tuhan seluruh alam. Aku berlindung daripada Allah untuk bertindak menghancurkan demi sekedar menolak keterangan seseorang. Aku sendiri tidak takut mati, sebab syuhada yang terbunuh secara zalim tetap hidup dan diberi rezeki di sisi Allah. Mereka senang dengan apa yang dikaruniakan Allah pada mereka. Inni uridu an tabu bi ismi wa ismika. Sesungguhnya aku karena sayangku padamu, saudaraku, ingin agar kamu kembali pulang menuju Allah dengan dosaku, yakni membawa dosamu karena membunuhku dan dosamu sendiri yang telah kamu lakukan sebelumnya. Fatakuna min ashabin nar, sehingga engkau akan termasuk penghuni neraka karena kezaliman ini. Wadzalika jazaa'udz dzalimin, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim di sisinya. Jadi Habil ini nggak mau meladeni kakaknya. Janganlah, saya nggak akan bales. Mau membunuhku, aku nggak mau membunuhmu. Ayo kita insaf, karena kezaliman hanya akan merugikan kita. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatsla akhihi faqatalah. Nah ini. Tapi pada akhirnya Qabil nggak bisa menahan hawa nafsunya. Maka hawa nafsunya menjadikannya menganggap mudah, yakni hawa nafsu Qabil membangkitkan kedengkiannya hingga mudah dan rela membunuh saudaranya. Maka dia pun membunuhnya secara zalim tanpa ada perlawanan dari Habil. Dan Qabil pun menyesal saat itu juga. Fa asbaha minal khosirin, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi sangat besar di dunia dan akhirat. Kemudian dia bingung bagaimana mengurus dan menyembunyikan jenazah saudaranya itu. Sampai saat itu belum pernah ada anak Adam yang meninggal. Jadi ini orang pertama yang meninggal dunia, yaitu Habil, meninggal dalam kondisi terbunuh. Dan yang membunuh bingung, ini diapain jenazahnya gitu. Nggak tahu harus bagaimana. Dia lalu memanggul jasad Habil berjalan terus hingga jasadnya mulai menebar bau busuk. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhi. Kemudian Allah mengirim untuk memberitahu Qabil seorang burung gagak, seekor burung gagak, di mana burung gagak itu lalu membunuh burung gagak lain sejenisnya dan ingin menyembunyikannya. Lalu dia menggali tanah dengan paruh dan cakarnya, lalu untuk memperlihatkan pada Qabil bagaimana cara menguburkan dan menutup jenazahnya Habil yang mulai membusuk. Lalu qala ya wailata a'ajastu, Qabil berkata dengan perasaan menyesal, sedih, panik dan bingung, celakalah aku, habislah aku. Mengapa aku tidak mampu dan tidak punya ide dan petunjuk sehingga an aku namithla hadzal ghurab, aku berbuat seperti burung gagak yang tidak memiliki akal dan persepsi seperti ini, namun aku mengikuti yang belajar darinya. Fa uwariya sau'ata akhi fa asbaha minan nadimin, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal dengan penyesalan yang mendalam, sehingga sejak itu dia tidak tertawa sama sekali hingga akhir hidupnya. Dia hidup selama 100 tahun, kulitnya menghitam sehingga tidak dikenali lagi. Min ajli dzalik, oleh karena itu dan disebabkan apa yang terjadi di antara anak-anak Adam, kata benar ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin, dan karena itu kami tetapkan dan kami putuskan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, bukan karena hukum kisos, au fasadin fil ardi, atau karena telah berbuat kerusakan di bumi yang dapat menjadi alasan yang mengharuskan si pelaku dibunuh, berupa syirik, kezaliman, perampokan, dan berbagai kejahatan lainnya yang bahaya dan keburukannya telah diketahui umum, fakaan nama qatalan nasa jami'a. Jadi kalau kita itu membunuh dengan zalim yang tanpa hak,
seseorang, maka seakan-akan kita telah membunuh manusia seluruhnya. Sebab setiap individu manusia menghimpun kesempurnaan seluruh umat manusia dengan keluasan hati, ketinggian martabat, kapasitas, dan potensinya bagi manifestasi al-haq dan tugas kekhalifahan darinya. Oleh karena itu, membunuh satu orang sama dengan membunuh semua manusia. Iya, Bapak Ibu. Jadi apa? Anda lihat karena pembunuhan Qabil ini akhirnya terjadilah pembunuhan-pembunuhan yang lain. Jadi kayak mempelopori kejahatan gitu. Qabil ini. Dan gak hanya di Qabil, kita pun Bapak Ibu. Naudzubillah min dzalik. Satu perbuatan jahat kita itu bisa menular ke yang lain. Gak hanya pembunuhan, misalnya pelecehan. Itu bisa nular gitu. Jadi kayak dosa jariah, Pak Ibu. Paling gampang gini lah, kalau kita itu memperlakukan anak kita dengan tidak baik. Nanti ditiru oleh anak kita itu, memperlakukan cucu kita dengan tidak baik. Ya, dalam ilmu parenting kan ada when you raise your children, you raise your grandchildren. Ketika Anda mengasuh anak Anda sedang mengasuh pula cucu Anda. Ya, ditiru Bapak Ibu. Dan nggak nunggu cucu juga, kita misalnya memperlakukan pegawai kita dengan jahat. Nanti cenderung dia nanti pulang, dia jadi menzolimi keluarganya. Jadi kezoliman, kejahatan bisa nular. Bisa nular dan nyambung-menyambung. Jadi kayak jariah. Sebagaimana kebaikan juga bisa berantai. Jadi amal jariah yang eksponensial. Makanya hati-hati ya Pak Ibu ya. Pengaruhnya ini bisa meluas gitu loh. Siapa membunuh satu orang itu seperti dia membunuh seluruh umat manusia. Itu disampaikan begitu. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, menyelamatkan dari mara bahaya dan kerusakan, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua umat manusia. Dengan penjelasan seperti sebelumnya. Walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinat, dan setelah kami memberikan ketentuan itu pada mereka, sungguh telah datang pada mereka rasul-rasul kami untuk memperkuat ketentuan Allah itu dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas yang menunjukkan betapa kejahatan pembunuhan di mata Allah dan betapa besar siksanya di akhirat. Tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Kemudian sesungguhnya banyak di antara mereka sesudah itu di bumi benar-benar melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan melakukan pembunuhan tanpa alasan syariat dan tanpa mempedulikan ayat-ayat Allah dan keterangan-keterangan para rasul. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulahu, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan menentang Dia dengan tidak menaati perintahnya dan tidak mematuhi syariatnya dan rasulnya, dengan tidak mempercayainya dan juga tidak mempercayai apa yang diajarkan oleh para rasul serta memeranginya dan memerangi para pengikutnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan seiring itu juga mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai kerusakan yang bahayanya meluas ke berbagai penjuru bumi, ayyu qattalu au yusallabu, hanyalah dibunuh di manapun mereka berada atau disalib dalam keadaan hidup agar mereka yang hatinya sakit seperti mereka bisa mengambil pelajaran. Kemudian mereka dibunuh dengan cara yang mengerikan. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang hingga mereka hidup di tengah masyarakat dengan rupa seperti itu agar orang-orang berhati busuk dan berusak bisa terkendali. Au yungfau minal ard, atau diasingkan dari tempat kediamannya ke suatu tempat yang membuat halayak aman dari kejahatannya. Dzalika lahum khizyun fil hayatid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Dan itu merupakan suatu kehinaan dan penistaan mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang berat, terusir dan terkucil dari tingkatan ahli tauhid. Illalladzina tabu, kecuali orang-orang bertobat dan kembali pada Allah dari apa yang mereka lakukan dengan tulus, menyesal, takut pada siksa Allah.
dan mendambakan ampunan dan kemurahannya. Min qabli an taqdiru alaihim, sebelum kamu dapat menangkap mereka, yakni menawan lalu menuntaskan kisos terhadap mereka, yang membuat gugur hak ampunan dari Allah meskipun mereka bertobat dengan tulus. Fa'alamu annallaha ghafurur rahim, maka ketahuilah wahai orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya Allah yang memberi mereka taufik untuk bertobat. Dialah Allah yang Maha Pengampun atas dosa-dosa mereka, lagi Maha Penyayang dengan menerima tobat mereka. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika min. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma jahilna. Allahumma dzakirna minhu ma jahilna wa 'allimna. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ada beberapa komentar, saya baca dulu Bapak Ibu ya. Emosi pernah Pak Faiz bahas di dalam buku Strong and Happy. Oh iya. Teorinya Freud, Islam sudah mendefinisikan hal tersebut jauh sebelumnya. Ya, Freud ini ego, ego, super ego ya. Jadi monster. Lingkungan di bahasa PSP. Oh iya. Ya Allah, ini yang saya dengar di media sosial beberapa hari lalu. Membunuh satu orang sama dengan seperti membunuh semua orang. Ketemu di sini dibahas oleh Syekh Abdul Qadir. Oh, ini bukan Syekh Abdul Qadir yang bahas, ini yang bahas Quran, Bu. Pak. Jadi Quran ini ayatnya jelas kok. Syekh Abdul Qadir hanya ngasih tambahan penjelasan. Dan kabar baiknya memelihara hidup satu orang seperti memelihara semua manusia. Yes, tidak ada amal yang remeh. Benar, benar bagus. Ya, Bapak Ibu, semoga kita dijaga oleh Allah. Ya, kita ngasih dikit-dikit gini ya, Bapak Ibu, untuk menegaskan, mengingatkan kembali, membuat kita ingat lagi. Semoga pelan-pelan kita menuju Allah sampai padanya. Ya. Sahabat kita Pak Reva Satya yang biasanya ngaji sama kita di sini juga udah kembali sama Allah, dan kembalinya itu sangat enak, sangat nyaman, smooth Pak Reva itu. Habis sholat Jumatan, kemudian makan sama teman-teman, ya guyon-guyon, habis itu asar kena serangan stroke. Habis kena serangan stroke, beliau masih ketawa-ketawa, dibawa ke rumah sakit. Serangan kedua, stroke kedua di rumah sakit itu muntah, udah nggak sadar sampai kemudian meninggal dunia. Sangat indah ya, Bapak Ibu. Dan itu setelah beliau amalkan hartanya, kasihkan orang, kasihkan pesantren semua itu 3 miliar. Beliau nge-grab ya, dan pulang pun masih meninggalkan banyak apa warisan lah ke anaknya, ke istrinya. Itu Pak Reva, semoga kita Bapak Ibu dan beliau juga benar-benar husnul khotimah semua. Kita semua nanti bisa kembali dalam pelukan Allah, dalam pelukan cintanya, dan kita bisa reuni akbar di surga kelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.